Yes, halo, halo, halo para pemirsa setia Baharimba. Tahun 2021 itu saya pernah diminta oleh Dr. Beginner Subhan dan almarhum Dr. Rernat Hawis Madupa untuk menulis tentang metabarcoding. Metabarcoding ini sehubungan dengan penjagaan kelestarian ikan. Nah, sekarang saya ada di BRIN untuk wawancara langsung on cam bersama dengan Dr. Beginner Subhan. Mau tahu apa itu metabarcoding secara langsung? Yuk kita saksikan bareng. Ya, selamat siang. Kembali kita bersama channel Baharimba yang didukung oleh PT Davai Ismutama Komunikasi. Hari ini saya ada di kawasan BRIN Ancol. Sebelah saya adalah Bapak Dr. Beginner Subhan dari IPB University ya. Pakar kelautan. Nah, setelah sebelumnya Baharimba mewawancara Pak Kusdiantoro dari pengelolaan sumber daya laut ya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini sekarang saya bersama Pak Begin untuk ngobrol-ngobrol sedikit Pak Begin ya tentang kelestarian sumber daya laut ya, ikan dan di dalamnya. Tapi ini sebelumnya saya mohon maaf, Pak Begin ini ternyata sedang ada tes dan saya datang ke sini merangsek untuk meminta waktunya. Terima kasih Pak Begin udah memberikan waktunya. Nah, jadi gini Pak Begin, sebetulnya posisi sumber daya laut kita tuh sebenarnya bagaimana sih? Kan kalau di internasional ada UCN ya, list danger, habis itu yang unleashed danger. Nah, kita sebetulnya gimana posisinya kalau untuk sumber daya laut? Ya, memang Indonesia kan memang untuk sumber daya laut ya kita punya Coral Triangle, di mana disitulah sumber daya biodiversity itu paling tinggi di dunia, terutama marine biodiversity. Nah, di dalamnya ya karena begitu banyak diversity ini, di dalamnya itu banyak sekali makhluk hidup, hewan-hewan yang ya tadi ya yang terancam punah, gitu ya. Kemudian juga tadi ya yang mau punah gitu ya, dan juga bahkan ada yang masih aman, bahkan ada yang kita nggak tahu. Itu dia. Kita nggak tahu dia ada apa enggak di Indonesia, atau dia belum terdeteksi gitu, belum dilihat oleh manusia misalnya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya, terutama biota-biota di laut yang lebih dalam. Nah, itu kan belum tereksplor. Nah, di mana biota-biota itu laut dalam sendiri mungkin di Indonesia ini sebagian besar ya, laut Nusantara ini itu adalah laut-laut dalam sebenarnya, yang memang belum tereksplorasi dengan baik ya. Seperti misalnya yang di Selatan Jawa, Laut Banda, kemudian yang di Sulawesi, Kalimantan. Nah, itu masih belum tereksplor gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Betul. Nah, kan dulu ya waktu kebetulan saya juga kuliahnya di perikanan ya, dulu pernah ada istilah namanya yield MSY ya, maximum sustainable yield. Nah, dulu seingat saya tuh 10 juta ton berapa gitu. Nah, itu angka itu berubah apa masih gitu-gitu aja? Ya, itu kan berubah ya, berubah dengan seiring kemajuan teknologi ya, di mana pendeteksian, kemudian perhitungan stok ikan itu sekarang sudah menggunakan berbagai macam teknologi gitu ya, dan pendekatan lah ya. Ada metode langsung nangkep gitu ya, kemudian ada juga dengan melakukan penugaan dengan metode-metode akustik misalnya. Nah, itu juga menjadi acuan untuk perhitungan seperti itu. Nah, memang kendalanya memang di Indonesia ini kan multispesies. Jadi sedangkan pengelolaan perikanan kan memang pengelolaan spesies gitu ya. Baik ya, misalnya ya stok tuna misalnya, stok kembung misalnya gitu ya, itu kan spesies. Padahal kalau kita nangkep ikan kan jaring ikan itu kan bukan ikan spesifik yang kita tangkep gitu ya, walaupun kita misalnya pakai pancing atau apa gitu. Nah, jadi
ini juga menjadi hal yang penting, yang concern kita gitu, untuk pengelolaan perikanan ke depannya. Ini Pak Begin, saya mendengar ada istilah dalam penelitian terbaru itu metabarcoding gitu ya. Itu banyak disebut-sebut, bahkan kalau nggak salah tadi apa, Presiden Amerika, ya, Presiden Amerika sudah menjelaskan bahwa salah satu approach yang bisa digunakan untuk pengelolaan marine biodiversity ini adalah menggunakan metabarcoding. Gitu. Itu apa itu sebetulnya? Begitu. Ya, jadi metabarcoding ini ya, kita sebenarnya suatu teknik ya. Saat ini memang baru dikembangkan. Kami juga baru riset ini 5 tahun terakhir. Dan sudah banyak, bukan 5 tahun terakhir ya, mungkin risetnya itu mulai dari 10 tahun terakhir, tapi publikasinya sudah mulai banyak sejak 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, suatu pendekatan ya untuk mengetahui biodiversitas di suatu lokasi dengan memanfaatkan material-material DNA yang ada di, misalnya di air. Nah, jadi di air itu pasti ada serpihan-serpihan jaringan tubuh makhluk hidup. Dari makhluk hidup yang masih hidup atau udah mati? Yang udah mati juga. Ya, yang udah mati misalnya. Nah, itulah yang kita kumpulkan. Kemudian kita ekstrak DNA-nya. Dari situ dengan database yang kita punya, kita identifikasi DNA apa saja yang ada di yang didapat diekstrak terus di list tadi ya. Iya. Nah, itu tidak hanya di air, di sedimen juga bisa. Di tanah misalnya. Di tanah di suatu daerah itu ada makhluk hidup apa aja yang pernah lewat di situ misalnya. Itu juga bisa. Di udara juga sudah ada yang melakukan. Gitu, dia menyaring udara ini, disaring, nanti ada material DNA, kemudian diekstrak. Nah, diidentifikasi apa aja yang ada di udara seperti itu. Nah, intinya memanfaatkan material DNA yang ada di lokasi tersebut. Terus kalau saya orang awam ya, dengar kata barcode itu kayak mau bayar sesuatu. Nah, itu gimana barcode? Iya, jadi kan setiap makhluk hidup itu dia punya urutan DNA-nya. Urutan DNA inilah yang dibilang barcode gitu. Jadi urutan DNA manusia ini dia urutannya misalnya A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kayak gitu ya. Misalnya itu manusia, misalnya terus untuk ikan A, B, C, D, terus ada kode-kodenya gitu. Nah, itulah yang disebut barcode itu. Kan barcode itu bisa dilakukan karena ada database. Di mana supermarketnya kan. Pas ditip, oh ini makanan A gitu. Nah, itu jadi itu yang biasanya kita melakukan barcoding. Barcoding itu satu-satu. Metabarcoding itu kita kumpulkan. Sekali running muncul semua apa yang ada di situ. Itulah yang disebut metabarcoding. Terus ketahuannya bahwa itu ikan itu masih lestari atau tidak, itu seperti apa bisa nggak? Oke. Jadi, nah ini tantangan ya ke depan. Sebenarnya metabarcoding ini juga ketika kami dulu almarhum teman saya Hawis Madupa beliaulah yang pionir di Indonesia ini untuk melakukan penelitian metabarcoding, gitu ya. Jadi karena metode baru ini punya tantangan sendiri di dunia, memang baru mulai juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi Indonesia ini nggak ketinggalan untuk teknologi. Gitu ya. Nah, pengembangannya ya memang pertama adalah untuk mengidentifikasi ada apa saja yang ditemukan ya biodiversitas di suatu daerah. Itu awalnya ke sana. Tetapi dengan seiring semakin banyaknya sequence, semakin banyaknya uji coba ya. Nah, kita juga sudah mulai mengarah kepada
kaitannya dengan jumlah ikan misalnya, melalui sekuen yang ada. Nah, dari situ misalnya jumlah ditemukan DNA-nya itu banyak atau sedikit, itu juga bisa menjadi suatu patokan bahwa kondisi. Nah, tapi ini masih suatu pendekatan. Nah, nanti perlu diuji coba lebih lanjut seperti itu. Dan ini punya tantangan sendiri juga, karena nggak semua saintis itu setuju dengan approach itu. Iya, karena ya ini kan namanya hal yang ini kan kayak kita bisa ke bulan nggak ya? Gitu loh. Nah, itu sekarang yang ada di banyak saintis di Indonesia, gitu loh. eDNA ini bisa bawa kita ke bulan nggak? Gitu. Untuk menjawab A, B, C, D, E. Jadi ini masih di Indonesia sendiri masih suatu approach yang masih dikembangkan terus. Tetapi kalau kita stop, kita akan ketinggalan. Seperti itu. Karena sekarang sudah mulai banyak. Jadi seluruh orang Indonesia sekarang sudah mulai melakukan eDNA. Bahkan pihak-pihak swasta pun itu menggunakan eDNA untuk pemantauan biodiversity. Tadi ya. Karena memang apa sih namanya, diambil dari mana-mana, dikumpulkan datanya, terus nanti kayak semacam kayak di perpustakaan kan lah. Yes, gitu. betul. Ketahuan. Jadi once kita punya data itu kita bisa gunakan untuk seterusnya. Gitu. Dan apa namanya tuh? Tadi yang saya dengar Pak Hawis almarhum yang menemukan, artinya pertama kali di Indonesia, berarti yang pertama kali ya orang IPB berarti. Iya. Jadi kita waktu itu ada kerjasama dengan Amerika, ya, dan ya ini keuntungan kita punya lokasi yang menarik Indonesia ini. Gitu. Kita punya banyak tempat-tempat yang menarik untuk diteliti. Ya, negara maritim ya. Maritim dengan relung-relungnya banyak. Kita berbagai macam pulau. Tipe pulau aja ada yang vulkanik, ada tipe berbukit gitu ya. Kemudian kemiringan terumbu karang, ada yang wall, ada yang flat ya, ada yang rata gitu ya, ada yang cuma miring. Itu kan memberikan relung-relung dan menjadi tempat berbagai macam organisme. Namun itu suatu pertanyaan yang menarik yang bisa diteliti gitu. Belum lagi ada yang di dekat muara sungai, ada yang terisolasi misalnya. Sebenarnya saya melakukan penelitian sekarang di Marine Lakes, danau laut. Oh, di daerah mana? Di Papua. Di sana ada ratusan Marine Lakes. Jadi danau di pulau, dia ada yang terisolasi, tidak terhubung dengan laut, tapi ada yang semi terisolasi, ada yang terekspos. Nah, itu saja secara kasat mata itu menyimpan banyak itu ya. Banyak biodiversitasnya beda. Itu relung juga yang bisa diisi. Gitu. Jadi begitulah pemirsa. Jadi saat ini kita ibaratnya baru mendapatkan, ibaratnya kalau rangsangan tuh ya, rangsangan awal. Nah, nanti ini akan berhubung dengan yang di depannya, mungkin di tengahnya, akhirnya jadi satu, dan akhirnya nanti penelitian yang baru dirintis ini ya. Iya, betul. Itu akan jadi semakin memperkuat, di mana kita bisa memantau sendiri kelestarian sumber daya itu sebetulnya selevel apa sih. Betul. Dan mudah-mudahan IPB menjadi pionir lagi untuk menemukan menemukan ini barunya, yang sempurnanya. Iya, gitu ya. betul. Oke Pak Begin, ini saya terima kasih banyak telah dijelaskan tentang tadi meta barcode, terus sama penjelasannya yang tadi runut, dan mungkin juga masyarakat akan memahami bagaimana list-list yang sudah dikumpulkan tadi, terus diliterasikan dikelompokkan, di data dikelompokkan, dan ketahuan ini ternyata di sini kelimpahannya dan lain-lain. Yes.
Oke, sampai sampai nanti di tayangan berikutnya lagi tentang biodiversity dengan mungkin Pak Bagin atau mungkin dengan rekan-rekan yang lain. Selamat siang dan sampai jumpa.